Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Himaya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 3A. Di video kali ini saya akan mereview beberapa jurnal atau artikel dengan judul Akhlak Tasawuf untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Syamsuddin MPD. Baiklah, untuk artikel yang pertama atau jurnal yang pertama yang berjudul Tasawuf Akhlaki dan Relevansinya Terhadap Sikap Penolakan Akhlak Tercela, Perspektif Islam. Adapun penulisnya yaitu Kurnia Fitri Andani, tahun terbit tahun 2023. Adapun permasalahan dalam jurnal ini yaitu kebutuhan untuk memahami dan menerapkan ajaran tasawuf akhlaki sebagai solusi efektif terhadap maraknya sikap penolakan akhlak tercela di tengah masyarakat, khususnya dalam perspektif Islam. Adapun tujuan penelitian dari makalah ini yaitu menganalisis konsep tasawuf akhlaki dan sejauh mana relevansinya dalam membentuk sikap penolakan terhadap akhlak tercela. Kemudian metode penelitian dari jurnal ini yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual berdasarkan hasil pencarian. Umumnya jurnal konseptual menggunakan metode ini untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang ada. Adapun hasil dari penelitian makalah ini yaitu tasawuf akhlaki sangat relevan dalam membentuk sikap penolakan terhadap akhlak tercela. Hal ini dicapai melalui tahapan penyucian jiwa, tahalli membersihkan diri dari sifat buruk, dan pengisian jiwa tahalli menghiasi diri dengan sifat terpuji. Dengan demikian, tasawuf akhlaki berfungsi sebagai benteng moral dan spiritual. Adapun kelebihan dari makalah ini yaitu mampu memberikan kerangka teori yang kuat mengenai hubungan tasawuf dan akhlak dalam menanggulangi masalah moral, mengandalkan literatur dan referensi Islam klasik yang otoritatif mengenai tasawuf dan akhlak. Adapun kekurangan dari makalah ini yaitu cenderung bersifat teoritis dan tidak melakukan pengujian di lapangan, sehingga relevansinya perlu diuji lebih lanjut melalui studi kasus atau survei di masyarakat nyata. Hanya membahas relevansi dari aspek teoritis, tidak melibatkan dinamika atau tantangan praktis Islam. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu mampu memberikan kerangka teori yang kuat mengenai hubungan tasawuf dan akhlak dalam menanggulangi masalah moral, mengandalkan literatur dan referensi Islam klasik yang otoritatif mengenai tasawuf dan akhlak. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu cenderung bersifat teoritis dan tidak melakukan pengujian di lapangan. Perlu diuji lebih lanjut melalui studi kasus atau survei di masyarakat nyata. Hanya membahas relevansi dari aspek teoritis, tidak melibatkan dinamika atau tantangan praktis dalam mengimplementasikan tasawuf akhlaki di era modern. Adapun judul yang kedua yaitu ilmu akhlak tasawuf dalam membangun karakter. Adapun penulisnya yaitu Zainul Arifin, Muhammad Ihsan Ramadan dan Maftuh Ajmain. Tahun terbitnya yaitu April 2025. Adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu kebutuhan mendesak di era modern untuk membangun individu dan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan berlandasan nilai-nilai spiritual, mengingat pentingnya akhlak mulia.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peranan sentral ilmu akhlak dan tasawuf dalam membentuk karakter manusia yang utuh, lahiriah dan batiniah dan berintegritas. Adapun metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual. Penelitian ini mengkaji literatur klasik seperti Al-Ghazali dan karya-karya lain yang membahas akhlak dan tasawuf. Adapun hasil penelitiannya yaitu ilmu akhlak tasawuf memiliki peranan sentral dalam pembentukan karakter, penerapan nilai-nilai tasawuf, penyucian hati dalam pengendalian diri, merupakan solusi untuk membentuk karakter yang kuat, berintegrasi dan selaras dengan ajaran agama yang membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Adapun kekurangan dan kelebihan dari makalah ini yaitu kelebihannya menegaskan akhlak tasawuf sebagai solusi praktis untuk kebutuhan spiritual di tengah krisis moral modern. Menjelaskan bahwa pembentukan karakter harus mencakup dimensi lahiriah, akhlak dan batiniah tasawuf, menghasilkan manusia yang utuh. Adapun kekurangannya yaitu penelitian ini hanya berupa analisis konseptual, tidak ada data lapangan yang menunjukkan beberapa efektif kurikulum akhlak tasawuf diimplementasikan dalam membangun karakter siswa atau siswi. Meskipun penting, detail mengenai bagaimana metodologi tasawuf diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan karakter sehari-hari mungkin kurang rinci. Adapun judul yang ketiga yaitu konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Adapun penulisnya yaitu Muhajir Ilallah dan Mufti Ali. Muhajir Ilallah, Mufti Ali dan Ade Faqih. Tahun terbitnya tahun 2022. Adapun permasalahannya yaitu ajaran tasawuf semakin dibutuhkan pada masa globalisasi saat ini untuk meminimalisir keburukan dan kesenjangan sikap manusia terhadap Allah, diri sendiri dan sesama. Adapun tujuannya yaitu menganalisis dan mendeskripsikan konsep akhlak tasawuf yang relevan untuk diinternalisasikan dalam proses pendidikan Islam. Adapun metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual. Penelitian ini menganalisis konsep dan literatur keislaman, bukan mengambil data lapangan. Adapun hasil penelitiannya yaitu konsep akhlak tasawuf membuahkan sikap ihsan yang harus ditanamkan dalam pendidikan Islam. Sikap ini bertujuan menumbuhkan perilaku berakhlak mulia kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia dan seluruh alam semesta. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya mampu menyajikan analisis teoritis yang kuat dan komprehensif tentang integrasi akhlak tasawuf dalam kerangka pendidikan Islam, memberikan landasan filosofis dan spiritual yang mendalam, menjadikan konsep akhlak tasawuf sebagai inti dari tujuan pendidikan Islam. Adapun kekurangannya yaitu bersifat konseptual murni sehingga tidak menyertakan bukti data lapangan atau implementasi praktis di sekolah atau institut pendidikan manapun. Hasilnya bersifat umum dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian, tindakan atau studi kasus untuk melihat efektivitasnya dalam konteks pendidikan yang spesifik. Judul yang keempat yaitu kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam serta hubungan keduanya. Penulisnya yaitu Ahmad Junaidi, Sitika, Afan Afifah, Bobi Mahbobi Rahmatullah dan kawan-kawannya. Tahun terbitnya pada tahun 2024. Adapun permasalahannya yaitu kebutuhan untuk mengkaji dan menjelaskan secara komprehensif posisi kedudukan akhlak dan tasawuf dalam ajaran Islam serta hubungan fundamental di antara keduanya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam dan menjelaskan keterkaitan antara keduanya sebagai landasan perilaku dan spiritualitas seorang muslim.
Adapun metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual. Penelitian ini menganalisis konsep-konsep keilmuan dan literatur, bukan studi lapangan. Adapun hasil penelitiannya yaitu akhlak dan tasawuf memiliki persamaan tujuan, yaitu membina dan menyucikan jiwa agar menjadi manusia mulia, tetapi berbeda penekanan. Akhlak lebih berkaitan dengan aspek perilaku lahiriah, sedangkan tasawuf lebih menekankan pada dimensi batiniah dan spiritual. Akhlak yang baik adalah hasil dari proses tasawuf yang berhasil. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu berhasil menyintesiskan dua disiplin ilmu yang berbeda namun saling terkait, memberikan pemahaman yang utuh tentang peran keduanya, menyajikan konsep-konsep tasawuf yang mendalam dengan bahasa yang mudah dipahami, relevan untuk profesi guru pendidikan agama Islam atau PAI. Kekurangannya yaitu karena merupakan analisis literatur, penelitian ini tidak menyertakan data pengujian atau studi kasus di lapangan untuk membuktikan hubungan konsep ini di praktik nyata. Kualitas hasil sangat bergantung pada interpretasi penulis terhadap teks-teks klasik mengenai tasawuf dan akhlak. Judul yang kelima yaitu Akhlak Tasawuf sebagai Kajian Keilmuan. Penulisnya yaitu Edi Kurniawan Farid, tahun terbit tahun 2017. Permasalahannya yaitu kebutuhan untuk menegaskan dan mengkaji akhlak tasawuf sebagai disiplin ilmu yang penting dan sentral dalam perjalanan umat manusia serta hubungannya dengan ilmu-ilmu Islam lain seperti fikih. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kedudukan akhlak tasawuf sebagai kajian keilmuan yang berdiri sendiri dan menjelaskan bagaimana tasawuf berfungsi sebagai ilmu untuk membersihkan jiwa, tazkiyat al-nafs. Metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual. Penelitian ini menganalisis definisi, konsep, dan posisi ilmu dalam tradisi keilmuan Islam. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu akhlak tasawuf merupakan khazanah intelektual muslim yang perannya sangat penting, berfungsi sebagai jantung ajaran Islam atau asentris Islam. Ilmu ini mengajarkan cara membersihkan jiwa dari sifat buruk atau takhalli dan mengisinya dengan sifat terpuji atau tahalli, menegaskan bahwa beribadah bukan hanya membangun hubungan baik dengan Tuhan tetapi juga dengan seluruh makhluknya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya berhasil menegaskan pentingnya akhlak tasawuf sebagai disiplin ilmu yang krusial dan bukan sekedar praktik spiritualitas sampingan, menganalisis keterkaitan tasawuf dengan ilmu Islam lain seperti fikih, menunjukkan bahwa tasawuf berfungsi mengontrol dan menyempurnakan aspek batin, hati, dan hukum Islam. Adapun kekurangannya yaitu hasilnya bersifat teoritis murni. Analisis ini tidak menyentuh bagaimana kajian keilmuan akhlak tasawuf ini diterapkan atau diajarkan di institusi pendidikan. Fokus utamanya adalah pada argumen konseptual, pembahasan tentang sejarah perkembangan atau tokoh-tokoh spesifik mungkin tidak sedalam studi fokus tokoh. Adapun judul yang keenam yaitu Urgensi Tasawuf Akhlaki pada Masyarakat Modern. Penulisnya Muhammad Nur dan Muhammad Iqbal Irham, tahun terbit tahun 2023. Permasalahannya yaitu gaya hidup hedonis dan materialistis di era modern telah berkontribusi terhadap dekadensi moral dan spiritual masyarakat, menimbulkan kekeringan emosional dan lupa akan tujuan hidup. Adapun tujuannya yaitu menganalisis dan menjelaskan urgensi tasawuf akhlak sebagai panduan moral, kompas spiritual, dan solusi etis bagi masyarakat modern.
Metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif konseptual filosofis. Penelitian ini mengkaji konsep tasawuf akhlaki dalam konteks tantangan modernitas. Adapun hasil penelitiannya yaitu tasawuf akhlaki melalui takhalli dan tahalli sangat penting untuk masyarakat modern. Ia berfungsi memberikan ketenangan batin dari kekosongan spiritual, menggabungkan hubungan intim dengan Tuhan dan menjadi kompas moral yang membentuk karakter seseorang agar terhindar dari keterikatan dunia yang fana. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu mampu mengaitkan ajaran tasawuf klasik dengan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat modern, hedonisme dan materialisme, menawarkan solusi spiritual dan moral yang bersifat utuh, holistik untuk mengatasi krisis internal manusia modern. Kekurangannya yaitu tidak didukung oleh data penelitian lapangan, misalnya survei dampak praktik tasawuf pada masyarakat modern, sehingga argumen tentang berada di ranah teoritis. Meskipun menjelaskan urgensi, penelitian ini mungkin kurang merinci langkah-langkah praktis dan tantangan sosiologis dalam menerapkan tasawuf akhlaki secara massal di tengah arus modernisasi. Adapun judul yang ketujuh yaitu Akhlak Tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Penulisnya yaitu Muhammad Fairuz Al-Faruq dan Safria Andi. Terbit tahun 2024. Permasalahannya yaitu kebutuhan untuk mengkaji dan memahami konsep tasawuf akhlaki yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai salah satu tokoh sufi utama. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis dan mendeskripsikan pemikiran akhlak tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk makom spiritual dan penekanan beliau pada perbaikan akhlak. Metode penelitiannya itu studi pustaka atau kualitatif tokoh. Penelitian ini fokus pada pengkajian ajaran kitab dan konsep tokoh sufi tersebut. Hasil dari penelitiannya yaitu tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tasawuf akhlaki yang berorientasi pada perbaikan akhlak. Ajaran beliau menitik beratkan pada kesempurnaan dan kesucian jiwa melalui tahapan takhalli, pengosongan diri dari sifat tercela, dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dengan berpedoman konsisten pada Al-Quran dan hadis untuk mencapai maqam ma'rifat. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu berhasil menggali dan menyajikan konsep akhlak tasawuf dari sumber otoritas seorang sufi besar, memberikan pemahaman yang mendalam dan berakar pada tradisi, menegaskan bahwa tasawuf bukanlah ajaran yang menjauhi syariat, melainkan menekankan bahwa setiap hakikat harus berpijak pada syariat, fokus pada akhlak dan atau perilaku. Kekurangannya yaitu karena fokus pada tokoh masa lalu, peneliti ini tidak menyertakan analisis implementasi ajarannya di masa kini atau dampak praktisnya, bersifat teoritis historis. Analisis bahwa terbatas pada pandangan satu tokoh Al-Jailani dan mungkin tidak membandingkannya secara ekstensif dengan pandangan sufi atau ulama lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Adapun judul yang ke-8 yaitu Peranan Tasawuf dalam Kehidupan Modern. Penulisnya Nilyati, tahun 2015. Permasalahannya yaitu maraknya budaya materialistik dan hedonis di kalangan masyarakat modern yang menyebabkan krisis spiritual, kekosongan batin, dan dekadensi moral. Adapun tujuan penelitiannya yaitu
menganalisis dan menjelaskan peran tasawuf sebagai dimensi batin ajaran Islam yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan mengendalikan aspek kemanusiaan di tengah tantangan modern. Metode penelitiannya itu studi pustaka atau kualitatif konseptual argumentatif. Penelitian ini mengkaji literatur untuk mencari solusi teoritis dan konsep ajaran. Hasil penelitiannya yaitu tasawuf memiliki peran vital sebagai obat mujarab bagi penyakit masyarakat modern melalui konsep penyucian jiwa, tazkiyat al-nafs, dan praktik spiritual makom dan hal. Tasawuf mampu memberikan ketenangan batin dan kestabilan jiwa serta mengarahkan manusia untuk tetap berakhlak mulia dan rindu kepada Tuhannya di tengah arus keduniawian. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu menegaskan peran tasawuf sebagai satu-satunya yang mampu mengatasi kekosongan jiwa atau spiritual emptiness oleh yang diakibatkan oleh materialisme modern, memposisikan tasawuf sebagai ajaran yang tidak hanya mencegah krisis spiritual tetapi juga menyembuhkan penyakit jiwa. Kekurangannya yaitu argumen didasarkan pada analisis konsep dan filosofis keagamaan tanpa disertai data statistik atau studi kasus lapangan mengenai dampak nyata pengamalan tasawuf di komunitas modern. Penelitian ini bersifat umum, tidak merinci metodologi praktis apa yang paling efektif dan efisien untuk mengajarkan dan mengamalkan tasawuf kepada masyarakat modern yang serba cepat dan digital. Adapun judul yang ke-9 yaitu pendidikan karakter dengan pendekatan tasawuf modern Hamka dan transformatif kontemporer. Penulisnya yaitu Sofian Rofi, Beni Prasetya, dan Bahar Agus Setiawan, tahun 2019. Permasalahannya yaitu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan karakter yang memerlukan rekonstruksi spiritual modern. Adapun tujuan penelitiannya yaitu memberikan gambaran tentang pendidikan karakter menggunakan pendekatan tasawuf modern, khususnya pemikiran budaya Hamka dan pendekatan transformasi kontemporer. Metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif analisis konseptual tokoh. Penelitian ini fokus pada konstruksi dan analisis pemikiran Sufi Hamka. Adapun hasil penelitiannya yaitu konstruksi pemikiran Sufi Hamka sangat penting untuk merekonstruksi kerohanian modern. Tasawuf modern menurut Hamka adalah penerapan ajaran seperti qanaah, merasa cukup, ketulusan atau ikhlas, dan motivasi untuk bekerja. Pemikiran ini menegaskan bahwa fitrah manusia menuntun untuk senantiasa berbuat kebajikan dan tunduk kepada Tuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya berbasis membumikan dan merelevansikan pemikiran Sufi tokoh nasional Buya Hamka ke dalam isu kontemporer atau pendidikan karakter. Tasawuf Hamka yang ditekankan pada qanaah dan memotivasi kerja menjadikannya ajaran spiritual yang tidak pasif sehingga mudah diintegrasikan ke dalam nilai pendidikan karakter. Kekurangannya yaitu karena fokus pada analisis teks dan konsep, penelitian ini tidak mengukur efektivitas atau dampak nyata pendekatan tasawuf Hamka saat diterapkan di institusi pendidikan. Meskipun menyebut transformatif kontemporer, analisis mungkin lebih dominan pada pemikiran Hamka dan kurang merinci metode spesifik dari tasawuf transformatif modern lainnya. Adapun yang terakhir atau ke-10 yaitu akhlak tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematika masyarakat modern.
Penulisnya yaitu Bahru Ramzi tahun 2017. Permasalahannya yaitu masyarakat modern seringkali mengalami krisis spiritual, stres, dan frustasi akibat persaingan hidup yang kompetitif, materialistis, dan hedonis yang menyebabkan hilangnya rasa syukur. Adapun tujuannya yaitu menganalisis peran dan fungsi ahlak tasawuf sebagai alternatif solusi spiritual dan moral untuk menghadapi dan memecahkan problematika yang terjadi pada masyarakat modern. Adapun metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau kualitatif, konseptual argumentatif. Penelitian ini fokus pada analisis teoritis dan konseptual untuk menawarkan solusi. Hasil dari penelitian ini yaitu ahlak tasawuf sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kebingungan dan kegelisahan. Ajaran tasawuf memberikan ketenangan jiwa dan berfungsi sebagai alat untuk tazkiyat an-nafs atau penyucian jiwa yang tidak didapatkan dari pengajaran duniawi semata. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya jurnal ini sangat relevan karena menawarkan solusi spiritual terhadap krisis psikologis dan moral nyata dalam masyarakat modern, serta berhasil memposisikan ahlak tasawuf sebagai disiplin ilmu yang aktif dan solutif, bukan sekadar ajaran pasif atau eskapis. Kekurangannya yaitu argumennya bersifat teoritis dan filosofis tanpa didukung oleh data penelitian lapangan, misalnya studi kasus komparatif atau survei kepuasan batin. Penelitian ini tidak merinci metode atau platform praktis yang efektif bagi masyarakat modern untuk mengimplementasikan tasawuf secara luas di tengah kesibukan mereka. Itulah beberapa review jurnal yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau isi dari jurnal tersebut kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.